Pendidikan adalah senjata paling mematikan karena dengan pendidikan kita bisa merubah dunia, kata Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Adamarsya Rahmat Insani sebagai perwakilan dari Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cermin. Di sini bangga sebagai tim kontra dan secara tegas serta lugas menegaskan bahwasannya saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Karena menurut kami dan menurut saya, pendidikan klasik lebih ke arah monoton, sedangkan progresif lebih ke arah berkelanjutan serta dinamis. Saya juga memiliki beberapa alasan mengapa saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Yang pertama, mengenai tentang relevansi dengan dunia nyata. Model pembelajaran klasik memang menekankan terhadap hafalan serta pembelajaran yang berbasis teks. Namun dunia saat ini menuntut kita untuk bisa keterampilan dalam berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Sehingga apabila kita komparasikan sangat-sangatlah tidak cocok. Apabila kita komparasikan dengan metode pembelajaran progresif yang mengasah keterampilan melalui diskusi, proyek nyata, serta pengalaman langsung, pastinya sangat cocok apabila kita komparasikan dengan dunia nyata yang sedang kita alami. Yang kedua adalah pendidikan progresif yang selaras dengan keterampilan abad 21 yang diakui secara global dan bahkan telah menjadi arah kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang melalui metode pembelajaran deep learning. Keterampilan abad 21 ini tidak akan pernah tercapai apabila siswa hanya duduk pasif dan mendengarkan guru sehingga ia tidak memahami karena tidak ada praktik yang ia lakukan untuk memahami pembelajaran tersebut. Pada metode progresif ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif atau subjek utama, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang mampu untuk mengembangkan problem solving dan juga konteks nyata dalam menjadikan pembelajaran yang lebih adaptif. Kemudian yang ketiga adalah literasi digital yang menjadi kunci dalam pendidikan progresif. Kita adalah generasi muda, adalah generasi Z, yaitu generasi digital dan teknologi. Mereka bukan hanya sekedar sebagai pembelajar atau pelajar, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam pendidikan digital. Dengan pendekatan progresif, siswa diajak untuk memanfaatkan teknologi, mengelola informasi, dan menilai validitas data. Hal ini sangat penting agar mereka tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga bijak dalam menghadapi arus internet dan informasi yang deras saat ini. Kemudian yang keempat adalah pendidikan progresif. Menekankan bahwasanya pembelajaran bukan lagi hanya tentang nilai dan juga ijazah, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kompetensi, dan keterampilan yang sungguh sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta dunia kerja. Hal ini juga sejalan dengan filosofi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menekankan bahwasanya pendidikan harus memerdekakan manusia, yaitu memerdekakan para siswa, bukan malah mengekang mereka dengan berbagai banyaknya hafalan. Selanjutnya, dalam pengaplikasiannya melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, yaitu mewajibkan sekolah untuk penerapan pembelajaran deep learning yang bukan sebagai kurikulum yang baru, melainkan sebagai pendekatan pembelajaran dalam yang bermakna serta menyenangkan, yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang kontekstual dan bermakna. Hal ini dapat menjelaskan bahwasanya pendidikan progresif bukan hanya sebuah pilihan. Model pembelajaran ini adalah kebutuhan untuk memastikan bahwasanya generasi kita siap untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, saya menegaskan, Dewan ini tidak seharusnya memilih model pembelajaran klasik, melainkan berdiri bersama pendidikan progresif demi masa depan bangsa Indonesia yang baik dan berkemajuan serta berkembang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.